Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah Jun, langsung aja gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Jun dia pergi menuju di mana Xiaohang berada hingga membawa Jun menuju salah satu sekte lainnya yang ada di wilayah tengah. Dan di tempat inilah Jun dia akan menerobos penghalang sekte yang membuat murid-murid yang ada di sekte ini mereka pun bertanya-tanya siapa yang coba berani melakukannya menerobos penghalang sekte mereka. Karena memang saat ini untuk Jun dia juga memaksa untuk dapat masuk sekte ini. Dan apa yang telah dilakukan oleh Jun juga membuat Master Sekte dia pun kesal dan juga harus memeriksanya langsung. Siapa yang berani melakukan hal gila ini? Di sini orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka orang-orang besar, mengingat menghancurkan sebuah penghalang sekte bukanlah hal yang mudah. Tapi di sini orang tua ini dia juga menyadari kalau ternyata terdapat susunan formasi teleportasi yang terhubung dengan salah satu sekte yang ada di wilayah tengah, yaitu sekte para ciwi-ciwi. Hingga membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah ulah dari si Om. Dan itu membuat orang tua ini dia tentunya sangat-sangat marah. Namun di sini untuk Jun dia tentunya tidak suka ketika dia harus disamakan dengan si Om yang sebelumnya, membuat Jun dia pun kini akan menghancurkan penghalang sekte itu. Namun melihat ternyata yang datang itu adalah seorang pria muda, membuat orang tua ini dia pun tertawa dan dia mengatakan kalau sepertinya sosok yang ada di depannya itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ucap dari orang tua ini, dan di sini orang tua ini dia pun akan menunjukkan kemampuan apa yang ia miliki, menghajar Jun yang ada di atas sana. Dan benar aja kini orang tua ini dia pun mengumpulkan kekuatan spiritual miliknya dan segera melesat ke arah Jun untuk dapat memberikan sedikit pelajaran. Namun untuk mereka murid-murid yang berasal dari sekte ini mereka pun senang ketika pada akhirnya pimpinan mereka akan melakukan sebuah tugasnya, menunjukkan aksi yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ketika orang tua itu akan segera melakukan sebuah serangan kepada Jun yang ada di atas sana, Jun dia juga menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghentikan orang tua itu. Dan ketika serangan itu pun datang di sini, ternyata serangan yang diberikan oleh Jun dapat dipatahkan dengan cukup mudah hingga membuat Jun dia pun kembali menyiapkan sebuah serangan. Dan untuk orang tua ini dia pun bersiap untuk dapat menghentikan serangan Jun yang selanjutnya. Tapi ketika serangan kedua yang diberikan oleh Jun datang di sini, orang tua ini dia cukup terkejut kalau ternyata serangan itu jauh lebih kuat hingga membuat orang tua ini dia pun terhantam dengan sangat-sangat keras hingga terjatuh di bawah sana. Namun melihat pimpinan mereka yang telah berhasil dijatuhkan tentunya membuat murid-murid ini mereka pun panik dan mereka pun juga bertanya-tanya siapa yang telah menghancurkan tempat mereka. Dan untuk Jun di atas sana dia mengatakan kalau dirinya adalah He Junlin yang berasal dari wilayah timur dan dia adalah tetua dari sekte Xuantian. Di sini Jun dia juga mengatakan kalau dia harus menghukum mereka semua yang ada di tempat ini karena mereka semua telah terkontaminasi dengan iblis vampir. Ucap dari Jun. Dan benar aja Jun kini dia menggunakan semua tekniknya yang membuat kini orang-orang murid-murid yang ada di tempat ini mereka juga merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam tubuh mereka. Mereka merasakan kalau ada yang janggal dengan teknik yang telah mereka miliki yang membuat Jun akan melepaskan dan juga memurnikan serta membersihkan mereka semua, yang membuat di sini mereka juga mulai merasakan efek yang telah diberikan oleh Jun. Sedangkan untuk pimpinan dia pun marah setelah apa yang dilakukan oleh Jun dan dia kini kembali menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghentikan Jun. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini Jun dia pun melepaskan kembali serangan yang membuat Jun dia merubah peti yang ada bersama dengan dirinya menjadi sebuah tombak yang akan menghukum mereka semua, membersihkan sekte ini dari wilayah tengah. Ucap dari Jun. Dan ketika Jun dia melepaskannya, kini serangan itu pun ternyata dapat menembus penghalang sekte yang dimiliki oleh orang tua ini, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi orang tua ini. Di sini orang tua ini dia pun berpikir apakah Jun dia memiliki dao surgawi, pikir dari orang tua itu. Dan ketika serangan itu berhasil menembus penghalang sekte dan langsung melesat ke arah dirinya, membuat orang tua ini dia pun panik dan dia pun memohon ampun dari Jun. Tapi ketika serangan itu akan langsung mengenai dirinya, ternyata dapat dipatahkan oleh seseorang yang tentunya itu juga sedikit mengejutkan bagi Jun. Dia nggak menyangka kalau ternyata salah satu serangan terkuat miliknya dapat dipatahkan dengan sangat mudah. Dan ternyata yang melakukannya adalah iblis vampir ini yang kesal ketika ternyata tempatnya diobrak-abrik oleh Jun. Di sini melihat backingannya pun datang membuat orang tua ini tentunya dia sangat senang dan dia meminta kepada sosok yang ada di depannya untuk segera menyingkirkan Jun. Dan dia juga tahu kalau sepertinya Jun dia pun datang pasti ingin menyelamatkan murid darinya yang telah diambil oleh iblis vampir ini, yang membuat iblis vampir yang mendengarnya dia pun tersenyum, di mana dia mengatakan kalau murid yang dimiliki oleh Jun sudah dia lahap dan kali ini Jun dia benar-benar akan hancur. Ucap dari makhluk ini yang kini dia mengumpulkan energi spiritual yang ia miliki dan dia juga mengatakan kalau saat ini sudah waktunya bagi Jun lah yang akan segera ia lahap. Ucap dari makhluk ini. Tapi di sini makhluk ini dia juga cukup terkejut ketika ternyata tiba-tiba aja
Xiahong dia dapat kembali muncul ke permukaan. Xiahong ternyata dia masih hidup. Di sini Xiahong dia pun kesal ketika dia dikatakan kalau dia sudah berakhir. Dan dia akan melawan sampai akhir, ucap dari Xiahong. Namun melihat Xiahong yang ternyata masih hidup, membuat iblis ini dia pun kini mencoba untuk dapat kembali menangkap Xiahong untuk dapat menjadikan Xiahong sebagai makanan penutup miliknya. Dan ketika dia berhasil menggunakan teknik miliknya dan juga menangkap Xiahong kembali, membuat iblis ini tentunya dia sangat-sangat senang. Tapi ketika dia akan kembali menangkap Xiahong dan juga membawanya, tiba-tiba aja teknik yang ia miliki dipatahkan oleh Jun. Dia menghentikannya dan dia kembali mengambil Xiahong dengan energi spiritual miliknya. Dan untuk Jun dia juga mengatakan, apakah kau pikir kau pantas untuk dapat menyentuh muridku? Ucap dari Jun. Namun di sini untuk mereka yang melihat aksi yang telah ditunjukkan oleh Jun, membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya Jun sungguh sangat kuat. Sedangkan untuk iblis vampir sendiri, dia pun kini melepaskan segel yang ada bersama dengan dirinya dan dia kini mengumpulkan semua energi spiritual miliknya untuk dapat memberikan serangan kepada Jun. Dan ketika serangan itu pun datang di sini, Jun dengan cukup mudah dia dapat menghentikan itu semua. Di mana Jun dia mengatakan kalau ini semua sungguh sangat mudah, easy, ucap dari Jun yang tentunya membuat iblis ini dia juga cukup terkejut. Dia nggak menyangka kalau ternyata Jun dia sekuat ini. Namun untuk iblis ini dia kembali menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghajar Jun yang ada di depan sana. Dan untuk Jun dia menggunakan peti miliknya lagi untuk dapat menghentikan itu semua. Dan ternyata benar, Jun dia berhasil melakukannya. Namun di sela-sela itu juga ternyata itu juga memicu dari sistem pun muncul dan memberikan sebuah misi kepada Jun untuk dapat menaklukkan iblis itu dan membuat Jun harus membuat iblis itu dia menyerah di hadapan dari Jun. Dan jika Jun berhasil melakukannya, maka Jun akan mendapatkan 2 hadiah dari sistem yang membuat Jun tentunya dia sungguh sangat senang. Dan untuk Jun dia akan melakukannya. Di sini Jun dia langsung kembali menyiapkan sebuah serangan di tangan kanannya dan dia melepaskannya langsung ke arah iblis yang ada di depan sana. Dan untuk mereka yang melihatnya, mereka pun berpikir kalau sepertinya serangan yang diberikan oleh Jun sungguh sangat kuat. Dan hal senada pun juga dilakukan oleh Xiahong. Di sini Xiahong dia tidak menyangka kalau ternyata Jun dia memiliki kemampuan sekuat ini, pikir dari Xiahong. Dan untuk serangan Jun sendiri ternyata dia pun telak mengenai iblis vampir itu yang membuat iblis vampir itu dia pun shock ketika ternyata serangan yang diberikan oleh Jun mempan kepada dirinya. Dan untuk Jun dia tidak langsung menyingkirkannya. Jun dia menangkapnya dan meminta kepada iblis itu untuk dapat menyerah. Dan tentunya untuk iblis ini dia nggak akan mungkin dapat menyerah begitu saja, di mana dia akan melawan Jun sampai akhir, ucap dari iblis itu. Tapi untuk Jun dia mengatakan kalau dirinya harus kembali memberikannya pelajaran, ucap dari Jun. Dan benar aja kini Jun dia pun kembali melepaskan sebuah serangan yang ternyata rantai mengandung energi spiritual yang dapat membuat iblis itu dia merasakan rasa sakit yang sungguh sangat luar biasa. Jun dia meminta kepada iblis itu untuk dapat menyerah. Namun melihat iblis yang telah tertangkap oleh Jun, membuat Xiahong dia pun langsung kembali melepaskan sebuah serangan untuk dapat membalaskan dendamnya. Xiahong dia menghajar dengan cukup keras, tapi di sini untuk iblis ini dia merasa kalau serangan yang diberikan oleh Jun sungguh sangat menyakitkan. Tapi di sini dia enggan untuk dapat menyerah. Tapi ketika Jun terus memberikan sebuah serangan, membuat iblis ini dia pun pada akhirnya dia memutuskan untuk dapat menyerah. Dia tidak lagi dapat menahan serangan yang diberikan oleh Jun, yang membuat iblis ini dia mengatakan kalau dirinya bersedia memberikan sebuah informasi kepada Jun kalau mereka para kaum iblis akan segera membuka gerbang bintang dan pergi menuju alam kulon, ucap dari iblis itu. Dan untuk sistem dia pun juga kembali terpicu setelah iblis itu pada akhirnya dia menyerah dengan tulus. Dan untuk sistem dia juga memberikan hadiah kepada Jun, di mana hadiah pertamanya adalah membuat peti yang dimiliki oleh Jun dapat ditingkatkan menjadi jauh lebih kuat, yang membuat Jun dia pun penasaran juga dengan hadiah yang diberikan oleh sistem, yang membuat Jun kini dia menyiapkan peti miliknya lagi untuk dapat memberikan sebuah serangan. Namun di sini sebelum Jun melakukannya, Xiahong dia pun mengatakan kepada mereka semua yang ada di tempat ini kalau masternya dia sangat-sangat kuat dan siapapun yang berani menghadapinya maka mereka semua pasti akan dihukum. Dan dia pun menantang siapa yang berani melawan masternya lagi, ucap dari Xiahong. Sedangkan untuk iblis ini dia pun hanya menunggu untuk Jun untuk dapat menghukumnya. Dan untuk Jun kini dia pun menggerakkan jarinya dan itu membuat kini peti itu pun kembali berubah menjadi sebuah energi spiritual yang sangat-sangat padat yang langsung melesat kepada iblis yang ada di depan sana. Dan ketika serangan itu pun datang di sini, iblis itu dia terhantam dengan sangat-sangat telak yang membuat mereka orang-orang yang ada di tempat ini yang memiliki hubungan dengan iblis itu ternyata ikatan mereka juga langsung terputus, yang membuat mereka pun berpikir kalau mereka telah diselamatkan oleh Jun. Sedangkan untuk orang tua ini melihat Jun yang sungguh sangat kuat membuatnya pun takut dan dia pun langsung berlutut di hadapan dari Jun dan dia pun memohon ampun dari Jun. Dan dia mengatakan kalau dirinya siap untuk dapat memberitahukan kepada Jun apa yang sebenarnya terjadi. Di mana dia juga mengatakan kalau saat ini para makhluk-makhluk yang berasal dari dunia bawah mereka sedang menyiapkan sebuah
perang besar di mana mereka siap untuk dapat membuka gerbang bintang. Namun di sini ketika Jun dia mencoba bertanya lebih jauh lagi tentang apa maksud dari itu semua, tiba-tiba aja muncul sebuah anak panah yang das menghentikan orang tua itu. Yang membuat orang tua itu dia tidak lagi dapat memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Jun. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di Laut Utara ternyata terdapat sebuah kerajaan bawah laut. Dan ternyata di tempat ini juga dipimpin oleh salah satu kultivator kuat, di mana dia mengatakan kalau saat ini gerbang bintang yang ada di wilayah utara akan segera terbuka dan dia kini akan menyiapkan pasukannya untuk dapat menghancurkan mereka yang ada di wilayah utara dan dia akan membuka gerbang bintang itu. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja, dan mungkin aja ini agak sedikit lebih pendek tapi setidaknya ini lebih panjang lah daripada kemarin. Ini 2 chapter juga. Ujung ini setiap video 2 chapter ya coy. Sama kayak saya bilang 2 chapter. Tapi mungkin Jun agak sedikit lebih pendek karena pembawaan dan juga teks Jun itu kecil-kecil sedikit. Cuman banyak aksi, tapi aksinya ya kayak gitulah untuk Jun. Nah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye, thank you. Dan sorry kalau misalnya suara gua masih bindeng ya, soalnya gue masih flu dan nanti gue mau ke vaskes, semoga aja dikasih antibiotik lah. Dan itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.